Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh sobat EB dimanapun berada. Dan apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita berjumpa lagi dari kelas EB, di mana kita akan kembali berbincang, berdiskusi, membahas seputar dunia pariwisata. Dan pada kesempatan ini kita akan mengambil tema persiapan menyambut wisatawan pada musim libur Lebaran tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama bahwa keputusan mudik sudah final dari pemerintah pusat bahwa mudik tahun 2021 ini dilarang. Namun ada sedikit angin segar untuk dunia pariwisata. Objek-objek wisata yang khususnya berada di Provinsi Banten ini masih diperbolehkan untuk wisatawan berkunjung, namun dengan batasan-batasan dan juga catatan-catatan mengenai bagaimana pentingnya prokes yang akan dilaksanakan untuk menunjang wisatawan berlibur ke Provinsi Banten. Dan untuk membahas ini semua, di studio TSB sudah hadir bersama-sama kita tamu yang sangat istimewa sekali. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes M. Agus Setiawan, AWMSI. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada General Manager Tanjung Lesung Beach Hotel, Bapak Widi Widiasmanto. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Ketua Balawista Provinsi Banten, Kang Ade Erdin. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Untuk membahas ini semua, saya akan langsung saja menuju ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes M. Agus Setiawan, AWMSI. Mudik tahun ini dilarang, Pak. Namun objek wisata masih boleh dibuka dengan pembatasan dan juga catatan-catatan prokes tentunya. Nah, untuk mengantisipasi ini semua, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada khususnya? Terima kasih, Kang, untuk mempersiapkan tentang kebijakan dari pemerintah pusat. Yaitu semua kita paham bahwa mudik dilarang, wisata dibuka. Nah, kita di Provinsi Banten untuk mengantisipasi adanya lonjakan wisatawan, karena ini liburnya cukup panjang dan biasanya libur Idul Fitri itu wisatawan membludak itu dalam kondisi normal, itu wisatawan membludak. Nah, kita antisipasi untuk menangani ini, yaitu kita ada program yang namanya Siaga Wisata. Siaga Wisata ini intinya adalah kita berusaha memberikan pelayanan atau berusaha agar wisatawan yang ke Banten ini itu ada keselamatan, ada kenyamanan dalam berwisata gitu. Nah, keselamatan ini antara lain misalkan kalau kita yang wisatawan itu biasanya di pantai ya, kita yang agak terkenal tuh pantai kita. Nah, kita mempersiapkan ini wisata ya, sebetulnya tidak hanya di pantai tapi di tempat lain juga ada perlu wisata. Tapi ini sementara kita dengan wisata delta termasuk yang di pantai ini ya, dari tahun ke tahun itu kunjungan membludak dalam kondisi normal. Nah, keamanan, keselamatan itu dalam kondisi normal itu ya biar katakanlah yang main di laut tidak tenggelam, yang main di laut tidak kebawa arus dan sebagainya. Tapi keamanan, keselamatan dalam kondisi saat ini, yaitu dalam kondisi adanya COVID-19 ya, COVID-19 itu juga kita perlu wisatawan aman, selamat dari COVID-19 juga gitu. Jadi intinya di samping untuk keamanan keselamatan pada umumnya yang katakan kecelakaan dan sebagainya, kita juga adanya risiko dari COVID. Jadi kita persiapkan agar di dalam pelaksanaan wisata itu protokol kesehatan
bisa diterapkan secara ketat. Kalau di pariwisata itu sudah ada yang namanya CHSE, Clean Health Environment, yaitu tentang kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Itu ada pedomannya. Jadi nanti destinasi itu ada tata caranya. Jadi masuk nanti harus ada pengukur suhu, harus ada jaga jarak dan sebagainya. Ada petugas yang menghimbau, mengarahkan. Jadi itu. Nah, kita alhamdulillah ada masyarakat yang potensial untuk kita berdayakan. Mereka sudah mengikuti pelatihan, ikut sertifikasi, punya keahlian, keterampilan di penyelamatan wisata Teta. Kalau dulu yang dikenal lifeguard, sekarang bentuknya juga lifeguard atau pengaman pantai itu. Jadi ada sertifikasi. Alhamdulillah teman-teman itu bergabung ke suatu komunitas, ke suatu kelompok yang namanya Lawista dan penyelamat layanan wisata Teta gitu. Jadi wisata Teta pada dasarnya juga tidak hanya di laut, di kolam renang itu juga itu termasuk ya wisata Teta. Di hotel-hotel juga ada kolam renang, itu juga perlu tenaga Lawista. Teman-teman ini kita berdayakan. Soalnya kita sebetulnya tidak hanya dengan masyarakat, tidak hanya dengan para Lawista, kita juga kolaborasi dengan semua instansi yang terkait, misalkan kepolisian, TNI dan kepolisian, dinas perhubungan, dinas kesehatan, satpol pp dan sebagainya, instansi terkait juga dengan penanggulangan bencana, dengan Basarnas, terus juga dengan stakeholder, terutama yang stakeholder pariwisata, PHRI dengan anggotanya, Asita dengan anggotanya, terus ada juga asosiasi pariwisata, ada Genpi, macam-macam itu. Jadi itu juga kita perlu koordinasi yang intinya agar pelaksanaan protokol kesehatan itu bisa diterapkan di tempat-tempat wisata itu. Jadi nanti juga ada ada kebijakan-kebijakan, ada arahan-arahan teknis, misalkan dinas perhubungan nanti kan pengaturan tentang transportasinya. Terus nanti di tempat wisata ternyata ada kerumunan yang cenderung menimbulkan, dimungkinkan itu berkerumun dan sebagainya yang sulit dikendalikan. Kita nanti juga koordinasi dengan misalkan satpol pp, kepolisian itu. Dan yang lebih penting adalah pemilik atau pengelola wilayah. Kalau kita itu ya nanti ada dinas kabupaten kota, kemudian ada tempat destinasi, dia yang punya akses langsung dalam hal pembinaan pariwisata. Kalau kita sifatnya hanya koordinasi, tapi tidak berarti kita tidak ikut mengatur. Enggak, kita tetap mengkoordinasikan dan teman-teman kita ajak semacam rapat. Dan alhamdulillah kemarin dari Polda itu ada gelar pasukan untuk ini persiapan libur Natal ini, libur Idul Fitri, Lebaran ini. Nah, waktu itu kemarin pagi, terus habis itu cek lokasi ke lapangan. Kebetulan kemarin yang mungkin Pak Wagub, kebetulan Pak Wakil Gubernur Pak Andika Hazrumi habis gelar pasukan, beliau juga langsung ke lapangan. Kami menyiapkan di sini rapat dengan teman-teman stakeholder pariwisata dalam untuk persiapan siaga wisata. Dan alhamdulillah juga kemarin Pak Andika Hazrumi, Pak Wakil Gubernur juga berkenan membuka dan memberikan arahan-arahan. Yang disampaikan beliau yaitu tadi kita ini harus benar-benar memperhatikan protokol kesehatan itu. Protokol kesehatan kita harus benar-benar memperhatikan tentang
COVID ini, COVID-19, bahwa COVID-19 itu ada dan harus kita waspadai. Jadi kita semua berusaha agar tidak adanya klaster atau bahwa pariwisata itu menimbulkan klaster baru untuk COVID. Kemarin juga di samping ada arahan Bapak Gubernur juga kita minta tolong atau ke Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan tentang kondisi-kondisi perkembangan COVID yang ada, terus tentang sarana prasarana yang dimiliki gitu. Jadi tentang hasil kajian dari kesehatan bahwa ada data pada saat dulu pernah ada libur panjang, setelah libur panjang COVID-19 itu peningkatannya tajam sehingga sarana prasarana kesehatan juga kewalahan gitu. Jadi kalau itu nanti terjadi lagi sarananya nggak mencukupin, masyarakat yang akan kesulitan. Nah, di samping sana juga obat-obatan juga terbatas. Jadi ini semua kenapa Dinas Kesehatan kita minta untuk memberikan tentang perkembangan kesehatan yang terakhir tentang kondisi, biar kita semua memahami bahwa kita itu ada keterbatasan sarana, ada keterbatasan obat. Jangan sampai yang terkena COVID itu melebihi kapasitas yang ada. Jadi kalau sakit, rumah sakit nggak bisa nampung, dokternya udah nggak ada, nanti ya repot, nggak ada yang ngurusin gitu. Dan juga disampaikan juga kemarin teman Dinas Kesehatan bahwa COVID masih ada, contohnya misalkan yang di India semua juga sudah dengar itu. Dan juga Dinas Perhubungan, ya nanti teman-teman juga yang mau berwisata juga nggak kaget bahwa mulai hari ini ya tanggal 6 itu ada pengaturan lalu lintas, ada penyekatan. Jadi jangan sampai berniat misalkan dari luar kota berniat mau ke Banten, begitu nyampe di penyekatan mereka kesulitan tersendiri. Jadi biar teman-teman juga bisa mengantisipasi hal ini ya kan. Teman-teman misalkan ini kebetulan ada Pak Widi yang dari hotel, nanti ikut mengantisipasi, nanti ada calon yang mau nginap di hotel misalkan dari Jakarta atau dari itu ya diinfokan, jangan sampai kita membuat kecewa dari calon wisatawan. Kalau kita kecewa nanti akan kembali lagi juga susah. Memang sementara katakanlah mungkin ada yang booking, ada itu kalau memang kondisinya sulit mungkin bisa pas ada koordinasi, gimana Pak ini kayaknya sulit Bu, ini soalnya ada penyekatan ini, nanti masuknya juga susah. Di situ kan bisa diantisipasi. Mungkin saat ini belum bisa terjadi ini pelayanan atau tempatnya belum dipakai, tapi dengan pelayanan yang baik insya Allah nanti juga ada kurang lebihnya juga disampaikan, berarti hotel sana itu bagus gitu. Jadi nanti kelanjutannya ada dan masyarakat datang akan lebih baik. Secara itu mungkin. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Selanjutnya saya menuju ke General Manager di Manjudes Wisata, Bapak Yudi Widiasmanto. Ya. Bagaimana Pak Yudi persiapan hotel dalam menyambut libur lebaran ini, terutama untuk prokesnya sendiri seperti yang dilakukan oleh Manjudes Wisata? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah diundang di studio ini. Tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah memperhitungkan, sudah ada kajian asli ya. Dan saya pikir itu juga yang keputusan yang terbaik barangkali yang harus kita terima sama-sama. Karena pada dasarnya kami pelaku wisata ini kan juga pastinya akan mengikuti apa yang menjadi anjuran atau menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi pada prinsipnya kami juga harus menyesuaikan dengan kebijakan itu. Dan sebetulnya kalau dibilang kesiapan kami bagaimana menghadapi Lebaran, ya tentunya momen Lebaran ini kan sebetulnya setahun sekali. Tentunya kami sudah menyiapkan setahun sekali juga sebetulnya. Jadi prinsipnya kami sudah sangat siap sebetulnya di objek-objek atau destinasi wisata yang menjadi
terutama di kawasan sekitar selatan ya, dari sisi anjuran pemerintah yang tadi sempat disinggung soal penerapan prokes melalui penerapan CHSE, dan kebetulan alhamdulillah kita juga sudah tersertifikasi, dan saat itu dari pihak pihak auditor ya, auditor yang menjadi rujukan dari Kemenpar waktu itu juga sudah audit kita dengan hasil yang maksimal, bahkan itu hasil yang sangat memuaskan. Artinya dari sisi kesiapan memang pihak eksternal pun sudah menyatakan bahwa kami siap. Selain itu sebetulnya juga sisi penerapan di lokasi atau di tempat kami resort itu adalah bahwa semua prokes itu telah kami jalankan, bahkan semua staf yang terlibat di dalam pelayanan itu alhamdulillah sudah tervaksin semua. Jadi sebetulnya untuk kesehatan sih insya Allah kita siap. Tinggal memang karena ini ada beberapa pertanyaan dari para calon-calon customer, nanti bagaimana dan sebagainya. Ya sebenarnya kalau semuanya melakukan protokol kesehatan harusnya juga aman, karena artinya memang pemerintah betul-betul memikirkan lebih jauh untuk menghindari hal terburuk supaya tidak terjadi. Ya kami nanti dari bisnis pariwisata itu malah menimbulkan masalah baru. Dari pihak manajemen sendiri mungkin ada petugas khusus tidak yang bergiling ataupun mengambil tahu setiap Sabtu tetap menjaga protokol kesehatan untuk para tamu? Oh itu kalau petugas cleaning sih enggak, tapi kami dari mulai masuk dari tempat-tempat umum maupun di tempat setiap unit-unit akomodasi memang kami sudah siapkan beberapa signage atau petunjuk atau aturan bagaimana prokes yang harus diterapkan. Jadi ini sebenarnya bukan hanya soal prokes, bukan hanya tanggung jawab kita sebagai pelaku, sebenarnya juga para wisatawan juga memiliki kesadaran yang sama bahwa kepentingan untuk menjaga keselamatan ini adalah kewajiban tanggung jawab kita masing-masing. Dan kalau dilihat perkiraan kami ya memang tahun ini awalnya harapan kami lebih baik dari tahun lalu, karena tahun lalu sebenarnya juga sudah kita ngalami lebaran dan pada periode yang pandemi juga. Nah memang mungkin saat ini beritanya atau barangkali informasi soal larangan mudik dan membolehkan wisata ini isunya saya pikir lebih kuat ya. Barangkali kalau menurut kami memang mudah-mudahan ini adalah fasenya akhir pandemi. Amin. Jadi memang kita dibutuhkan bersama-sama kesabaran. Iya. Di satu sisi kami juga bagaimana mendahulukan kesehatan dibanding ekonomi gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan kesabaran di akhir kami bagaimana caranya pandemi ini berakhir. Kalau dari sisi tingkat hunian, memang 2018 itu boleh dibilang itu puncaknya. Kita dari sisi tingkat hunian, tingkat kunjungan wisatawan itu boleh dibilang beberapa objek, beberapa hotel itu mengalami tingkat hunian di atas bahkan 100%. Ketika 2019 itu adalah mungkin akhir, tapi itu adalah ketika ada musibah tsunami. Nah itu sebenarnya mengalami penurunan. Tapi ketika kami ada tsunami pun sebenarnya masih relatif agak lumayan ramai ya. Nah 2020 itu adalah ujian yang kedua itu pandemi, sebenarnya itu juga lebih turun lagi dibanding tsunami. Sebenarnya Banten boleh dibilang memang cukup tantangan yang dialami itu bertubi-tubi. Ya mudah-mudahan lah ini tantangan terakhir buat kita. Biasanya kalau banyak tantangan hasilnya lebih baik. Jadi mudah-mudahan 2002 insya Allah wisata bisnis di bidang turisme khususnya di Banten nanti akan pick up lebih cepat. Baik. Terima kasih Pak Yudi. Saya juga akan ke Kang Adi Arfi dari Wisata yang lagi boleh dikatakan
ujung tombak lah ya, ujung tombak dunia wisata untuk menjaga keselamatan para wisatawan. Nah, salah satu yang paling utama untuk memastikan agar para wisatawan ini aman nyaman berwisata, khususnya di wisata pantai atau wisata air, apalagi ini di momen lebaran yang kemungkinan besar lonjakan pengunjungnya akan sangat berkurang sekali. Sejauh ini karena dia bersama rekan sudah mempersiapkan sejauh mana untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para wisatawan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya menjadi Pak Aris menambahkan sebetulnya proyek kami jadi sebagai mitra perangkat yang jangan aja ya dalam kali ini proyek provinsi. Nah, hubungan dengan kita dalam pembinaan dari dinas pariwisata, jadi apapun yang kami lakukan tentunya akan selalu terintegrasi dan terapkan kepada pimpinan itu kepala dinas sendiri yang berwenang dalam ofisio terkait dengan penyiapan dan penjagaan terhadap keselamatan wisatawan itu sendiri. Terlepas dari tadi yang disampaikan, sudah menyampaikan kondisi kesiapan secara umum, bahkan juga satu hari yang lalu kita sudah menggelar rapat, yang rapat itu alhamdulillah sudah dipimpin oleh Pak Adi sendiri dan dibuka oleh Bapak Wakil Gubernur, dan pada rapat tersebut juga dihadiri berbagai mitra kerja yang secara hampir tentunya mereka hadir ya melebihi kuota yang sudah kita tentukan. Nah, tujuannya apa? Karena dalam stigma pariwisata yang baru ini kan kita mengusung tema kolaborasi. Kolaborasi ini terintegrasi dari berbagai stakeholder yang ada, bukan hanya terkait stakeholder pariwisata itu yang pertama, namun juga terkait dengan stakeholder yang kemungkinan bisa terlibat dalam pariwisata di masa pandemi ini sendiri. Nah, kita di dalam kesiapan kita untuk menyambut libur Idul Fitri 2021 ini memiliki tema yang unik sebetulnya, aman rekreasi di masa pandemi. Aman rekreasi di masa pandemi. Jadi maksud dari kata-kata tersebut adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan, bagaimana wisatawan bisa melakukan aktivitas di kawasan-kawasan wisata yang ada di kawasan provinsi Banten itu sendiri. Nah, tentunya ukurannya adalah bagaimana prosedur dan SOP yang kita laksanakan itu berjalan dengan baik, itu yang pertama. Nah, arahan Bapak Wakil Gubernur salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas adalah protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, protokol kesehatan itu adalah standar operating prosedur. Betul. Salah satu uraian dari standar operating prosedur, dan dalam kapasitas persiapan Idul Fitri kali ini itu kita hanya satu sebetulnya yang paling elegan dalam CSE sendiri, itu safety ya. CSE yang pertama kan clean, safety. Nah, kita akan bermain di ranahnya safety. Bagaimana caranya ketika wisatawan masuk ke kawasan pariwisata di Provinsi Banten, bukan hanya perhotelan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Widi, perhotelan ini sudah kita yakin certified ya. Karena memang sebelumnya juga sudah diaudit oleh auditor ya Pak Widi, bukan hanya di tempatnya Pak Widi, bahkan hampir setiap hotel yang ada di Provinsi Banten itu sudah di-certified. Jadi kita bisa yakinkan gitu, kita bisa berikan rasa percaya kepada wisatawan untuk memang bisa berkunjung, bisa melakukan aktivitas di kawasan wisata Provinsi Banten, nah khususnya perhotelan. Nah, namun hal yang menjadi menarik di Provinsi Banten ini, pariwisata terbuka lebih dominan. 70% adalah wisata terbuka, ya. Bukan hanya pantai yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kadis. Nah, pantai ini menjadi kawasan yang memang mass tourism luar biasa di sana, bergumul orang. Nah, pada masa-masa tertentu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Widi, puncaknya pada tahun 2018 itu zamankan mobil, manusia aja macet di Provinsi Banten. Luar biasa. Manusia saja macet loh. Luar biasa. Nah, ini kan hal yang menarik gitu. Maka tadi sudah disampaikan sama Pak Widi, itu saya mengamini memang itulah yang terjadi gitu. Puncak pariwisata Provinsi Banten pada saat itu yang kami alami mungkin di masa-masa kita bersama ya Pak Widi, itu 2018 itu luar biasa. Nah, ini menjadi indikator kita bersama untuk kita mampu atau tidak kita memberikan rasa percaya itu sendiri. Nah, maka kami sesuai dengan tugas dan fungsi kami dalam protokol kesehatan pariwisata, kami mengusung tema safety, maka aman berkreasi di masa pandemi. Nah, itu yang kami maksudkan. Kenapa salah satu protokol sudah kita mampu laksanakan. Kalau terkait dengan kebersihan ini kan menjadi kewenangan kita bersama, bukan hanya kami di stakeholder yang sudah ditunjuk oleh kebijakan pemerintah daerah Provinsi Banten, namun kebersihan ini menjadi kewenangan kita bersama. Nah, kesehatan juga menjadi kewenangan kita bersama. Namun terkait dengan keselamatan wisatawan ini membutuhkan satu sertifikasi khusus. Seseorang yang mampu melakukan tindakan pertolongan
penyelamatan. Nah, berarti kan membutuhkan orang-orang yang terlatih, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata, dan kami sendiri berterima kasih kepada pemerintah provinsi bahwa ini amanah yang luar biasa kepada Balawista gitu, karena kami diberikan mandat, diberikan amanah yang mulia untuk mengawal keselamatan pariwisata di Provinsi Banten, khususnya pada saat libur Idul Fitri tahun 2021. Nah, tema yang sederhana yang tadi kami sebutkan, aman rekreasi di masa pandemi ini, harapan kami bisa melekat pada hati para wisatawan, hati masyarakat, dan kita juga tentunya sebagai perangkat pembantu pemerintah dan para pelaku pariwisata, bahwa kita harus selalu mengusung tema tersebut. Nah, indikator untuk melakukan tema tersebut adalah perbuatan kita sendiri, bagaimana caranya kita memberikan layanan. Nah, yang pertama tentunya tadi terkait prokes, maka Pak Wakil Gubernur itu menekankan dengan luar biasa, dengan luar biasa pada kita bersama, bukan hanya kawasan-kawasan yang memang sudah memiliki sertifikasi khusus seperti tadi yang disebutkan, karena Provinsi Banten seperti tadi kita sampaikan ini yang paling menarik adalah hampir 70% wisata terbuka. Nah, wisata terbuka ini ada wisata pantai, ada wisata buatan, kolam renang dan lain-lain. Tadi kalau sudah menyebutkan, ada juga yang menjadi perhatian itu wisata religi. Ya. Nah, ini yang menjadi sebetulnya yang menjadi pikiran kita bersama. Kalau mungkin kami di pantai, Pak Widi, saya yakin sudah sering melihat orang-orang yang kami tempatkan ya, Pak Widi, setiap hari ketika kami bekerja dan bekerja sama dengan rekan-rekan di PHRI juga, kita selalu mobilitas melakukan monitoring informasi, penyampaian informasi dan pemasangan rambu-rambu. Namun karena ada arahan baru dari pimpinan kita pada saat ini, bagaimana caranya wisata-wisata religi pun menjadi bagian daripada pengawasan kita bersama. Nah, ini juga menjadi amanah yang luar biasa, bahwa yang awalnya sebagai wisata ini hanya mungkin wilayah-wilayah tertentu yang biasa kita hadapi seperti kawasan pantai, kawasan perairan terbuka, kawasan wisata buatan. Saat ini kita harus mencoba melebarkan sayap, bagaimana caranya kawasan wisata religi pun menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai nanti kalau kita fokusnya di pantai, ternyata Banten ini sesuai dengan tematik pariwisata Banten yang baru yang diusung oleh Kementerian juga mengusung tema wisata halal ya Pak Adi, kalau tidak salah. Wisata halal ini kan juga menjadi perhatian kita bersama, bagaimana caranya ketika ada wisatawan yang masuk ke kawasan-kawasan tersebut itu merasa aman dan nyaman. Nah, salah satunya tentunya adalah dengan wujud pelayanan kita bersama. Tadi kalau di perhotelan tentunya sudah ada termogan atau yang bisa disiapkan, dan tentunya kawasan-kawasan wisata terbuka bersama demikian. Karena itu menjadi ketetapan yang sama adalah peraturan menteri terkait dengan protokol kesehatan CISE. Itu satu yang menjadi ukuran kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya adalah bagaimana hal ini bisa dilaksanakan, tentunya adalah dengan fungsi monitoring dan penyiapan anggota yang kita tempatkan. Ada 100 anggota yang sudah kami latih. Nah, itu bersertifikat? Tentunya itu bersertifikat. Nah, bersertifikat dan memiliki keputusan sertifikasi tetap ya, karena memang mereka sudah dilatih melakukan tindakan pertolongan, bukan hanya terhadap pertolongan individu gitu, karena memang itu sudah dilatihkan. Nah, terkait ada tambahan baru, nah ini yang sedang kita coba sesuaikan, karena memang juga terkait dengan perangkat pertolongan kalau kita berbicara masalah COVID-19 ini kan juga membutuhkan perangkat khusus yang ini coba sedang kami pikirkan, apabila memang bagaimana caranya wisatawan ketika menangani wisatawan apabila ada indikasi tersebut gitu kan, harus siapa, berarti ada, walaupun kami tidak memiliki perangkat, ada cara lain yang bisa kita lakukan. Salah satunya kita berkoordinasi dengan gugus tugas Satgas atau gugus tugas COVID-19 di masing-masing daerah juga untuk melaksanakan itu. Baik, terima kasih Kak Kevin, penjelasannya sudah sangat panjang lebar sekali. Dan kita akan kembali lagi ke Pak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Satu lagi Pak Kadis, sejauh CHSE dan juga komunikasi pentahelik yang dibangun oleh Dinas Pariwisata, bagaimana untuk menghadapi libur Lebaran di tahun 2021 ini? Untuk menghadapi libur Lebaran tahun 2021 ini, kita itu tadi menyiapkan siaga wisata tadi, kita stakeholder kita ajak koordinasi para pelakunya termasuk PHRI beserta anggotanya, juga para petugas baik dari instansi pemerintahnya
itu Dinas Pariwisata otomatis, terus instansi-instansi terkait, yaitu misalkan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, penanggulangan bencana, Satpol PP, juga TNI Polri, ada Basarnas dan sebagainya. Nah, ini nanti biar adanya kolaborasi pelaksanaan wisata di libur Lebaran ini. Seperti tadi juga disampaikan oleh Ketua Kalawista Pak Ade bahwa kita adanya kolaborasi, sehingga katakanlah tadi kalau di Pak Ade itu kan untuk penyelamatan di renangnya atau di mana nggak tenggelam dan sebagainya lah. Untuk tentang COVID-nya, bagaimana kalau ada indikasi misalkan ya terkena COVID dan sebagainya, tadi udah nyambung. Jadi yang di lapangan juga langsung koordinasi dengan Satgas COVID untuk penanganannya gitu. Jadi bisa juga pas diukur suhunya, ternyata suhunya tinggi, ini mengkhawatirkan, langsung koordinasi dengan Satgas COVID. Soalnya kita juga tentang kesehatan juga kurang memahami, jadi koordinasi. Dan di beberapa titik juga ada posko-posko yang lengkap. Di situ ada dari Dinas Kesehatannya, Perhubungannya, ada dari kitanya. Jadi kita saling koordinasi untuk kolaborasi sekarang. Di sisi pemerintahan Pak Gubernur sendiri ada instruksi khusus dari Pak Gubernur, mungkin daerah mana saja yang bisa masuk berwisata ke Banten dan yang tidak, mungkin ada instruksi khusus seperti itu Pak, untuk menahan laju dari COVID ini. Kalau instruksi khusus nggak ada, dia adanya itu penyekatan. Kalau penyekatan itu kan memang itu Pemudik ya, itu tentang mudik itu. Jadi dan ada semacam perwilayahan. Suatu contoh misalkan adanya Jabodetabek yang nggak bisa nyebrang misalkan ke ini, itu udah nanti di perbatasan atau di penyekatan itu kontrolnya kan begitu ketat, nanti kontrolnya ketat. Jadi itu juga kebijakan pengembangan dari kebijakan pemerintah pusat yang ada. Kita ada penyekatan, nanti TNI Polri, nanti Dinas Perhubungan dan sebagainya, semua gerak di posko-posko itu. Ada penyekatan arus lalu lintas. Bahkan juga kayak kereta pun juga dari Jakarta mau ke Wilayah Banten ke Rangkas juga nggak bisa kan, nyampe Tangerang aja. Itulah untuk penyekatan arus lalu lintas. Dan ini semua juga tujuannya yaitu tadi, dia tidak adanya penyebaran COVID-19 itu. Jadi usahanya udah ya biayanya itu nggak sedikit, berapa triliun itu untuk penanganan COVID ini. Jadi jangan sampai kita ada keinginan senang-senang sesaat, tapi hasilnya dampaknya ya seperti misalkan di India yang teman-teman juga saya sudah dengar gitu. Terima kasih Pak Kades, dan saya akan kembali lagi ke Kang Alvin. Kang Alvin, selama ini atau sejauh ini kendalanya apa saja sih yang untuk melaksanakan pengamanan wisatawan di lapangan, khususnya untuk sekarang nih, untuk menghadapi lonjakan libur lebaran ini? Iya, Pak. Yang pertama tentunya harus kita lihat juga sistem pemerintahan di Indonesia. Kebetulan karena memang kami berada di bawah koordinasi Dinas Pariwisata, di mana Dinas Pariwisata ini adalah bukan organisasi teknis, bukan organisasi administratif itu, di mana memang tidak memiliki orang-orang yang berada di lapangan. Itu yang pertama yang memang menjadi kendala, sehingga memang kita harus mencoba berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, masyarakat ini siapa ya? Berarti orang-orang yang tadi yang sudah kami sebutkan, mereka yang sudah terlatih, yang sudah diakui, agar bisa berkolaborasi dengan menjadi perwakilan dari rekan-rekan yang ada di Dinas Pariwisata. Panjangan tangan. Nah, seperti itu bayangannya gitu. Karena apa? Karena memang bukan organisasi teknis. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya pariwisata di kita, SDM masyarakat itu memang masih perlu perhatian. Ketika memang kita memberikan pemahaman terkait dengan COVID ini, dianggapnya membatasi, dianggapnya membuat satu. Padahal ini kan kita berikan penjelasan ke mereka. Maka kami mencarikan solusi yang terbaik dan mudah agar ini bisa diingat. Nah, dengan tema yang seperti tadi kami usung, aman rekreasi di masa pandemi, saya kira juga mereka akan selalu terngiang dalam pikirannya, loh, apa ini aman rekreasi?
Tapi kita kok di masa pandemi bisa berekreasi? Boleh berekreasi, tapi dengan catatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Ikuti protokolnya, patuhi protokolnya. Nah, Pak Widi juga sudah sampaikan, kalau kita mematuhi protokolnya, berwisata itu saya yakin aman. Nah, bukan hanya berwisata, kalau tidak mematuhi protokol dalam ruang lingkup keluarga pun kita rasa pasti akan terjadi gitu penularan. Dan ini yang coba kita sampaikan dimanapun kita berada. Yang pertama adalah patuhi protokol. Nah, kedua, jaga diri tentunya ya untuk mematuhi protokol tersebut. Itu tidak mungkin kita melaksanakan protokol kita tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Selama ini untuk fasilitas dari pariwisata sendiri apakah sudah cukup baik? Ya, nah ini sebetulnya menjadi penekanan Bapak Wakil Gubernur 1 hari yang lalu ya, dan mungkin ini menjadi pekerjaan berat Bapak Kepala Dinas Pariwisata ke depan, karena ini menjadi bagian daripada tugas dan fungsi beliau. Nah, terkait dengan peralatan, Bapak Wakil Gubernur sudah menjelaskan 1 hari yang lalu, menekankan karena ini terintegrasi dengan kebutuhan pelayanan terhadap wisatawan, maka peralatan keselamatan menjadi hal yang utama. Nah, ini memang kita mengalami kendala. Peralatan yang ada di kami itu peralatan yang sudah kita miliki dari 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2018. Jadi 2018 alhamdulillah kami menerima bantuan juga dari pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata ini untuk pengadaan peralatan penyelaman seperti mobil evakuasi, seperti speedboat, seperti perangkat-perangkat lain untuk melakukan penyelamatan. Ini sudah hampir 4 tahun mungkin ya, 3 tahun berjalan gitu sampai dengan 2021 hampir 2022 ini. Ya artinya selama 3 tahun itu kita bisa bayangkan gitu kan, kalau yang namanya barang yang memang kita miliki selama 3 tahun kondisi sudah seperti apa. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ke depan barangkali dengan kolaborasi yang luar biasa ini, kolaborasi yang memang terjaga selama ini, saya pikir juga pemerintah provinsi pasti akan ikut selalu memikirkan terkait dengan hal itu. Baik, terima kasih Kang Adin. Dan ini juga ada mungkin sedikit masukan dari Kang Adin, Bapak seperti sana ya, mudah-mudahan yang bisa dirasakan nanti. Mudah-mudahan karena ya untuk keselamatan kita bersama tentunya. Keselamatan ini kan hal yang fundamental, bukan hanya dalam aspek pariwisata dimanapun, karena ini sudah diamankan dalam amandemen hak manusia di Republik Indonesia ini adalah aman sebetulnya, apapun itu. Dan kita sebetulnya kita berada di sini juga hak kita sebetulnya keamanan lebih dulu, bisa lebih karena bukan aktif sering. Dan sama pun di pariwisata. Kalau pariwisata dulu kan kita lebih mengenal sabta pesona. Ya, apa keamanan diterapkan pada posisi yang pertama gitu kan, pada posisi yang pertama. Karena sebelum melakukan aktivitas apapun, keamanan dan keselamatan diri kita menjadi prioritas yang utama. Iya, baik, terima kasih Kang Adin. Masukannya sangat luar biasa dan ini akan menjadi PR kita bersama. Tentunya bukan hanya Dinas Pariwisata ya Pak ya, digabung dengan pemerintah provinsi. Iya, mudah-mudahan ikut mendengar ini semua dan bisa merealisasikan nanti untuk kebutuhan peralatan teknis di lapangan ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Adin. Dan selanjutnya saya kembali ke Pak Widi lagi nih, Pak Widi. Kalau boleh tahu nih berapa angka keuntungan kunjungan dari tahun ke tahun yang berkunjung secara spesifik ya ke Tanjung Lesung, dan bagaimana kunjungan wisatawan di tahun 2021 ini? Ya, Pak Widi. Baik, terima kasih. Tadi sebenarnya di awal saya sudah sempat singgung soal data kunjungan. Memang kalau data mungkin saya nggak secara keseluruhan Banten, walaupun nanti mungkin datanya bisa di sama-sama kita sampaikan, tapi intinya Banten atau khususnya di selatan ini sebenarnya target market yang terbesar, bahkan mungkin di atas 95% itu adalah Jabodetabek. Karena itu memang sebenarnya ya orang-orang yang butuh berlibur dan orang-orang yang memang banyak duit ya memang ada di Jabodetabek. Itu target kita. Seperti yang saya bilang tadi, 2018 adalah boleh dibilang itu sebagai semangat kita, puncaknya kita bahwa tingkat hunian itu mencapai 100%. Kami di dalam kawasan ada yang sifatnya akomodasi, ada yang sifatnya public area untuk wisata. Yeah. Tingkat hunian itu bisa 1 hari di atas 5.000. Luar biasa ya. Jadi kalau satu bulan ya bisa di atas 60.000 kurang lebih, karena ada hari biasa dan Yeah. Nah, 2019 memang alami penurunan. Bahkan kalau tingkat hunian itu kurang lebih mendekati kisaran 75%. 2020 itu turun lagi, kurang lebih 50-an%. Ini tingkat hunian city occupancy di daerah Pandeglang. Nah, 2021 bagaimana? Nah, sebetulnya kami sih tadi yang disampaikan bagaimana berlibur berwisata di masa pandemi. Sebetulnya daerah kita ini
daerah untuk orang sehat ya. Iya. Orang datang ke Banten itu asli untuk sehat, Untuk sehat. bukan datang ke Banten untuk Sehat. sakit. Nah, jadi kalau pergi ke Banten itu pulangnya pasti segar karena di reject di Banten gitu, ya, dengan udara yang masih natural, kebersihan yang luar biasa, kekayaan dasarnya laut yang masih bersih dan sebagainya. Jadi kalau orang berwisata snorkeling, diving, pulang dari itu ke Jakarta masih fresh. Iya. Kita sudah membayangkan memang bagaimana target market itu tercapai. Tapi karena memang ada kebijakan baru ini, saat ini memang ada beberapa yang mempertanyakan hal itu. Ini prediksi kami memang market dari Jabodetabek juga tentunya akan berkurang. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya ya barangkali momen yang terbaik, yang momen baik buat kita. Kami mengharapkan bagaimana orang Banten juga berlibur di Banten sendiri. Iya. Karena kalau kita juga betul-betul mencintai Banten, sebaiknya juga kita menikmati juga. Dan barangkali nanti juga menjadi evaluasi. Yang sampai orang Banten buang duitnya keluar Banten. Iya. Ini kesempatan juga orang Banten buang duitnya. Buang dari Banten. Jadi supaya tentunya nanti di destinasi atau di tempat-tempat objek wisata harusnya tetap menjalankan prokes tadi. Kalau ini dijalankan, yang berwisata orang Banten di tempat Banten sendiri, satu juga kesehatannya dapat, kedua ekonomi tetap jalan. Nah, ini yang kita harapkan. Dan tentunya juga semua sudah dipersiapkan dan mudah-mudahan kalau para wisatawan atau calon wisatawan yang di Banten ini mau coba meluangkan waktu berlibur, mengeksplor apa yang menjadi kekayaan di Banten sendiri, ya kami juga optimis tingkat kunjungan, tingkat hunian di tahun 2021 ini tetap tinggi. Karena memang sudah hampir 2 tahun ya ini keterbatasan gerak untuk berlibur lebih ini ya. Jadi ini kesempatan, kebetulan cuaca juga baik, alam juga lagi segar, fresh, orang mau melakukan aktivitas snorkeling atau water sport dan sebagainya, atau mungkin alam, wisata alam, orang yang mau bersepeda, trek-trek sepeda begitu lengkap, ada gunung, ada bukit, ada pesisir laut dan sebagainya, itu sebenarnya luar biasa. Nah, inilah kesempatan, mari teman-teman atau calon wisatawan yang orang-orang Banten, apakah dari Banten Utara atau Serang atau Cilegon, atau nanti kebalikanlah dari Lebak juga liburan ke Anyer juga liburan ke Lebak, ke Baduy dan sebagainya. Ini di internal Banten itu sebenarnya market segmennya juga besar. Gitu. Itu kira lebih dari saya tambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Budi sebetulnya ini menarik sekali. Sedikit saja Kang Edwin, sedikit saja. Betul. Ya. Oke. Di bulan yang sama, bulan Mei tahun 2020 yang lalu, saya pernah membuat tesis terkait dengan pariwisata Provinsi Banten, di mana pariwisata Provinsi Banten ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, mau berdiri terjerembab 7 bulan. Nah, tadi Pak Budi sudah memberikan gambaran bahwa pada tahun 2018 kita sudah dihantam yang pertama oleh tsunami. Nah, itu pada saat itu sudah terjadi degradasi terhadap maju pariwisata Provinsi Banten. Di tahun 2019 2020 awal, 2020 awal, bencana yang kedua adalah longsor Kabupaten Lebak. Nah, itu sudah makin menurun juga pada saat itu. Nah, 2020 awal pada saat bulan Februari, bulan Maret, April kita dihantam COVID. Nah, bayangkan seperti itu. Namun ada satu hikmah yang paling menarik ketika kita membaca sebuah cerita di Timur Tengah sana. Ketika menanam sebuah korma, itu pasti harus ditimpa oleh batu yang berat. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika memang ditimpa sebuah batu, nah akar kormanya akan menjalar ke bawah lebih dulu. Nah, saya berpikir secara positif bahwa pariwisata Provinsi Banten saat ini kita sudah terpenggal, kita sudah tertimpa banyak cobaan yang luar biasa. Ini sebetulnya hanya untuk menguatkan kita bersama bahwa kita akan membangun pariwisata lebih baik lagi ke depan. Dan mungkin terakhir dari tambahan saya tadi yang disampaikan oleh Pak Widi ini sangat menarik dan memang mengikat hati kita bersama. Saat ini masyarakat yang dibatasi pulang itu pada saat hari ini tanggal 6. Nah, namun sebelumnya ternyata kalau kita sudah prediksi yang sudah disampaikan oleh Dinas Perhubungan ada 17% yang sudah pulang lebih dulu. Jadi mereka curi start ya? Dengan curi start mereka. Nah, tapi kan mereka tidak bisa kembali lagi pada wilayah-wilayah aglomerasi tadi. Nah, maksud kami selama mereka ada di Banten, orang Pandeglang misalnya pulang lagi Pandeglang, yuk manfaatkan nih waktu bersama hidupi ekonomi masyarakat kita dengan cara ya Pandeglang sampai berkunjung ke Pandeglang gitu, dari Serang berkunjung ke Serang. Jadi kalau orang Serang ya berkunjunglah ke Pantai Anyar, ke Pantai Segelang-Segeling, nah Pandeglang berkunjung. Nah
apalagi kan mungkin rekan-rekan juga barangkali yang ada di ruangan ini belum pernah ke Baduy, barangkali silakan nanti main ke Baduy atau ke museum. Itu yang paling menarik ini. Baik, terima kasih Kang Agil, terima kasih Bapak-Bapak semua. Perbincangan kita sebenarnya sangat menarik sekali dan inspiratif sekali buat kita semua. Namun saya, waktu kita sangat terbatas sekali, Bang. Jadi sebelum di akhir ini kita ingin meminta closing statement terlebih dahulu. Yang pertama dari Pak Kadis, harapannya untuk Satgas ini, harapannya untuk pengamanan wisatawan tahun ini seperti apa? Untuk pengamanan wisatawan wisata di libur Lebaran ini itu kita seperti yang tadi disampaikan bahwa ekonomi penting, tapi kesehatan itu yang lebih penting, lebih utama. Jadi intinya nanti untuk para wisatawan, untuk para pengelola wisata itu protokol kesehatan harus dipatuhin. Protokol kesehatan harus dipatuhin. Jadi kalau semua menyadari bahwa protokol kesehatan itu penting, ya nanti akan bisa saling mengantisipasi. Kalau kata wisatawannya teledor, ya diingatkan secara pelan-pelan, tidak supaya tidak tersinggung, tapi diingatkan. Nah, syukur kalau para wisatawannya nggak teledor, mereka sudah memahami, oh ini nanti melanggar protokol kesehatan, ya dia berusaha nggak melanggar suatu. Contoh misalkan kebetulan di destinasi ini kok padat amat, banyak amat, kalau saya masuk nanti justru nambah rame, santar, nah ini waktu aja, kalau masih ada waktu yang lain. Ini kok longgar ya kita ikut bergabung kan gitu. Jadi semua protokol kesehatan tentang jaga jarak itu yang lebih utama adalah kondisi saat ini adalah untuk tidak berkerumun itu. Kalau masker dan sebagainya insya Allah sudah membudaya lah kita masker, cuci tangan. Tapi kalau kunjungannya membludak ya jaga jaraknya kan susah gitu ya. Mereka saling menyadari, oh ini penuh, ya udah nggak usah datang. Tapi kalau terpaksanya juga penuh masih itu, ya kita mungkin dengan teman-teman kabupaten kota koordinasi dan bisa mengendalinya. Ada Satpol PP, ada TNI Polri, ya kita usaha apa itu dibubarin atau ditutup, itu sangat memungkinkan. Kalau diperkirakan kunjungannya membludak, kita nggak bisa menguasai, teman-teman para wisata nggak bisa menguasai, ya mau nggak mau itu karena pelanggaran paling nggak pelanggaran terhadap protokol kesehatan, ya ada aturan untuk pembubaran. Teman-teman kabupaten kota kita dorong untuk ke situ. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Selanjutnya sedikit saja dari Pak Widi, harapannya untuk kunjungan wisatawan tahun ini seperti apa? Kami dari pelaku wisata saya pikir sudah siap untuk menerima para wisatawan di masa pandemi ini, tentunya dengan melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran. Dan kami berharap juga semua betul-betul menjaga kesehatan ini atau protokol kesehatan ini supaya kita terbebas dan segera terhindar dari pandemi ini dan segera berakhir. Dan terakhir kami juga mengajak mari para warga Banten, orang Banten berliburlah ke Banten. Ya, kami siap untuk menerima para wisatawan Banten. Baik, terima kasih. Ya, baik, Balai Wista, rekan-rekan di lapangan, apa harapannya yang menjadi garda terdepan untuk keamanan pariwisata seperti apa? Iya, yang pertama tentunya kami memohon doa dari setiap warga masyarakat Provinsi Banten agar kami juga dikuatkan dan diteguhkan akhirnya dalam melaksanakan tugas yang mulia ini selama beberapa hari ke depan. Dan yang kedua, kami juga berharap tentunya walau bagaimanapun pariwisata ini juga menjadi salah satu lokomotif. Yaitu kata Kepala Dinas Pariwisata, tetap utamakan keselamatan lebih dulu sebelum kita melakukan aktivitas wisata. Jadi kalau memang sudah terlalu ramai, bergeser. Kawasan pariwisata Provinsi Banten ini bukan satu tempat tapi banyak ratusan tempat. Jadi kalau satu tempat sudah ramai, jangan berkerumun di situ, geser ke tempat yang lain. Karena apa? Tetap keamanan dan keselamatan menjadi hal yang utama. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Sobat RW semuanya, perbincangan kita hari ini harus sudah kita akhiri karena memang waktu yang sangat terbatas. Namun saya selalu mengingatkan untuk selalu like, share, komen, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Atau bisa follow juga di Facebook kami, Visit Banten, Instagramnya juga ada di @visitbanten.id, dan Twitter @visitbanten_id. Akhirnya,
Saya Rudep, mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya para pokok semua sudah mampir menyimak waktunya ke studio Teras EB. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa memberikan pencerahan dan juga informasi untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke Provinsi Banten. Amin ya. Baik. Amin. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Agustiawan Awi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widi Widiasmanto, General Manager Tanjung Resort dan Ketua PHRI Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021. Mohon maaf lahir batin, khusus untuk Sobat EB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat buat kita semuanya. Saya Ade Ervin, Ketua Balai Wisata Nasional, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 bagi Sobat EB semuanya. Semoga Idul Fitri kali ini dapat membuka hati kita bersama untuk menjadi insan yang lebih baik, lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.